Di era digital yang penuh terus notifikasi dan gemerlap pencitraan, manusia semakin gamblang menunjukkan jati dirinya sebagai makhluk yang ingin dilihat, diakui, dan disetujui. Sebuah kebutuhan yang kerap kali dibungkus dalam istilah validasi. Validasi bukanlah fenomena baru. Sejak lama manusia menyandarkan sebagian eksistensinya pada pengakuan orang lain. Namun hari ini, kebutuhan tersebut tumbuh menjadi obsesi yang terkadang berujung pada kehilangan jati diri. Butuh validasi bukan lagi soal diterima dalam komunitas kecil, tetapi soal mendapat ribuan suka, komentar pujian, dan pengakuan dari mereka yang bahkan tidak kita kenal. Validasi dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap perasaan, pemikiran, atau eksistensi seseorang sebagai sesuatu yang sah dan layak. Validasi diri menitik beratkan pada kemampuan seseorang untuk menerima dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada pandangan orang lain. Sebaliknya, validasi eksternal atau lebih populer dengan istilah validasi sosial mengacu pada kebutuhan untuk diakui oleh orang lain, baik melalui kata-kata, gestur, atau bahkan simbol digital seperti like dan follow. Kebutuhan akan validasi sosial bukan hal yang salah. Ia adalah bagian dari kodrat manusia yang ingin menjadi bagian dari suatu kelompok. Namun, ketika kebutuhan tersebut melampaui kendali dan mulai mendikte perilaku seseorang, disitulah alarm harus dinyalakan. Kebutuhan akan validasi berakar dari masa kanak-kanak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh dukungan dan apresiasi cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih sehat. Sebaliknya, mereka yang tumbuh dalam suasana penuh kritik, penolakan, atau pengabaian seringkali membawa luka batin yang membuat mereka terus mencari pembenaran dari luar dirinya. Abraham Maslow dalam hierarki kebutuhan manusianya menempatkan kebutuhan akan penghargaan sebagai kebutuhan psikologis tingkat tinggi yang mencakup kebutuhan akan rasa dihargai oleh orang lain. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, individu akan merasakan kekurangan yang mendalam yang bisa mengarahkan pada perilaku kompensasi. Salah satunya adalah pencarian validasi secara terus-menerus. Jika dulu validasi datang dari keluarga, teman dekat, atau guru di sekolah, kini wajahnya berubah. Media sosial menjadi panggung utama di mana manusia berlomba menjadi versi terbaik dirinya, atau setidaknya versi terbaik yang ingin ditampilkan. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, semuanya menjadi arena di mana suka, komentar, dan jumlah pengikut menjadi mata uang pengakuan. Meningkatnya penggunaan media sosial berkolerasi dengan meningkatnya kecenderungan narsistik. Hal ini tidak berarti semua pengguna media sosial itu narsis. Tetapi, platform digital memang menciptakan ruang yang subur bagi perilaku-perilaku yang didorong oleh keinginan untuk dikagumi. Validasi sosial bukan sepenuhnya buruk. Dalam kadar tertentu, ia bisa menjadi pemacu untuk berperilaku positif. Pujian bisa membangun motivasi, dukungan sosial bisa memperkuat semangat juang, dan pengakuan bisa mempertegas identitas seseorang. Namun, bila menjadi candu, kebutuhan validasi dapat menyeret seseorang dalam pusaran yang melelahkan. Mereka menjadi sangat bergantung pada reaksi orang lain untuk menundukkan nilai dirinya. Apresiasi dan validasi seringkali tumpang tindih, namun keduanya memiliki garis pembeda. Apresiasi datang dari tempat yang sehat, di mana seseorang menyambut pujian sebagai bentuk pengakuan atas kerja keras. Sedangkan validasi yang dicari-cari seringkali muncul dari lubang ketidakseimbangan batin. Apa yang sebenarnya kita cari ketika mengunggah cerita, menulis status, atau membagikan pencapaian? Apakah sekedar ingin berbagi atau berharap mendapat pujian dan pengakuan? Dalam dunia yang semakin bising dengan ekspektasi dan perbandingan, mengenali motif balik tindakan adalah bentuk kebijaksanaan. Manusia memang tidak pernah bisa sepenuhnya hidup tanpa pengakuan. Kita adalah makhluk yang dibentuk oleh relasi, tumbuh dalam komunikasi, dan berkembang dalam apresiasi. Namun ketika pengakuan menjadi candu, validasi menjadi kompas hidup, maka kehilangan jati diri hanya tinggal menunggu waktu. Sekian, terima kasih.